Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak minta terima kasih kepada adik-adik semua karena telah menyempatkan waktunya pada kegiatan kita saat ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa yang ingin menjadi pemimpin doanya? Ya, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada adik kakak yang sebelah kiri ini karena telah bersukarela untuk jadi pemimpin doanya. Sebelumnya adik-adik ini semua sudah pernah kenalan? Belum Ya. Kak. Belum. Nah, karena kita belum kenalan, sebelumnya udah tahu nama kakak? Belum Kak. Belum juga. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu agar kita lebih akrab sama lainnya. Dimulai dari kakak, perkenalkan nama kakak dan nama bisa biasa panggil Dana. Lanjut ke sebelah kanan kakak. Bisa. Perkenalkan nama saya Marsha Buzalusa, biasa dipanggil Masya. Perkenalkan nama saya Rindy Angelina Putri, biasa dipanggil Rindy. Perkenalkan nama saya Nazila Amhar, biasa dipanggil Nazila. Nazila. Perkenalkan nama saya Febriani, sering dipanggil Ini. Nah, sekarang kita udah pada kenalan. Di sini kakak minta yang ingin mengulangi nama-nama temannya. Saya ya, silakan Nazila. Ini namanya Marisa, ini Risma, Ini Marisa, ini Rindy, ini. baik. Berarti teman-teman semuanya, adik-adik semuanya udah tahu namanya kalau saling kenal kan? Udah Kak. Sebelumnya kakak mau nanya nih, tahu nggak maksud dan tujuan adik-adik untuk kakak mengumpulkan adik di sini? Belum Kak. Belum ya? Belum. Pada belum tahu nih ya tujuan kakak mengumpulkan di sini. Nah, di sini tujuan dan maksud kakak untuk mengumpulkan adik-adik di sini yaitu kita melakukan sebuah kegiatan. Itu namanya kegiatan konseling kelompok. Bisa disingkat dengan KKP. Ada tahu nggak apa itu konseling kelompok? Atau nama kelompoknya? Udah pernah tahu nggak? Pernah dengar nggak nama kelompok? Sudah Kak. Sudah ya? Silakan Rindy. Kelompok itu bagikan orang yang berbanyak-banyak. Jadi menurut Rindy, kelompok itu di dalam kelompok itu ada beberapa orang. Ya Kak. Nah, ada lagi yang nama kelompok, misalnya berdiskusi kan. Ada lagi yang tahu kelompok, yang definisi dengan kata kelompok. Ya, silakan Marsha. Kelompok terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan. Bagus, kata Marsha. Hampir sama dengan Rindy, yaitu yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki satu tujuan yang sama. Ya, bagus sekali. Nah, jadi Kak ulang kembali ya. Konseling kelompok itu ialah berbentuk kelompok di mana di situ terdiri dari PK, pemimpin kelompok itu kakak sendiri, dan AK itu anggota kelompok. Nah, AK ini anggota kelompok ini terdiri dari adik-adik yang ada di sini. Nah, di sebuah kelompok ini kita membahas suatu permasalahan dari permasalahan pribadi adik-adik yang merasa terganggu di pikirannya yang hingga masalah itu berpengaruh dalam kehidupan adik-adik sendiri. Di sini kakak meminta kepada adik-adik sukarela dalam mengeluarkan pendapatnya dan keterbukaan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nah, di sini juga adik-adik aktif dalam mengeluarkan pendapatnya. Nah, jika adik ingin mengeluarkan pendapat, adik-adik terlebih dahulu angkat tangan, dan apabila kakak mempersilahkan, maka baru adik-adik itu mengajukan pendapatnya. Dan satu lagi yang sangat kakak tekankan yaitu kegiatan ini bersifat rahasia. Jadi adik-adik ini tidak boleh membahas apa yang kita bahas di sini di luar dari kegiatan kita ini. Apakah adik-adik ini sudah paham? Agar kita lebih rileks nih, agar kita lebih
santai melakukan kegiatan ini, apakah alangkah baiknya kita melakukan sebuah game? Adakah yang tahu game apa bagusnya kita ini? Nah, jika tidak ada, kakak ada sebuah game nih, yaitu cara bermainnya itu ketika kakak menyebut nama sebuah hewan. Nah, misalnya kan ayam kakak sebutkan. Nah, di belakangnya itu ada huruf M. Nah, ada penyambungnya huruf hewan apa yang berhubungan yang diawali dengan huruf M. Misalnya monyet, habis monyet itu kan ada T. Nah, dari T itu namanya tikus. Nah, paham adik-adik? Paham, Kak. Nah, di sini kakak menetapkan nih konsekuensinya apa apabila salah, adik-adik hukumnya apa bagusnya kira-kira. Ya, silakan Marsya. Ya, kata Marsya, konsekuensinya itu sebuah cerita. Ada lagi? Ya, silakan Rindi. Membaca ayat pendek, Kak. Nah, baca yang pendek. Di sini ada dua pilihan nih. Kira-kira apa nih konsekuensinya kita jadikan? Ya, kata Zila. Membaca ayat pendek, Kak. Kata Zila membaca ayat pendek. Kenapa Zila mengatakan bagusnya membaca ayat pendek? Ya, karena berhubungan dengan agama. Nah, yang lain ada lagi? Nah, berarti sini kita memilih opsi untuk ayat pendek. Nah, berarti bukan berarti opsinya Marsya itu bercerita bukan tidak bagus. Nah, kita memulai gamenya yaitu dari kakak, dari kata nama hewan kambing. Gajah, harimau, ular, rusa, ayam, Monyet. Tunggu dong. Sepertinya adik kakak sudah mulai konsentrasi dan bersemangat dalam melakukan kegiatan ini. Apakah betul ada adik semangat? Sudah, Kak. Apakah sudah bersedia untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Sudah, Kak. Nah, di sini kita bahas sebuah permasalahan yang telah kakak sebutkan tadi. Sebelum kita membahas suatu permasalahan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kakak dari awal sampai sekarang? Tidak, Kak. Tidak. Di sini kita mulai yaitu membahas sebuah masalah dari adik-adik. Nah, di sini kakak minta kepada adik-adik agar mengajukan masalah-masalah yang mengganggu aktivitas adik-adik, yang mengganggu pikiran adik, yang sehingga rasanya sulit terentaskan bagi adik sendiri. Makanya kita buat kegiatan ini agar masalah adik ini terentaskan. Di sini kakak meminta kepada adik-adik untuk menyampaikan permasalahannya. Saya, Kak. Silakan Dini. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, Kak. Jadi masalah yang Dini hadapi sekarang itu yaitu tentang masalah belajar, yaitu tugas yang banyak sekali diberikan oleh guru. Iya, Betul? Betul. Nah, ada lagi permasalahannya. Di sini kakak penasaran deh dengan suaranya Marisa. Silakan Marisa, masalahnya apa? Saya, Kak. Ya, Tentang masalah teman. masalah teman. Kalau Marisa masalah teman. Maksud masalah teman ini gimana nih Marisa? Kadang diacuhkan sendiri, Kak. Jadi Marisa ini merasa diacuhkan dari teman-temannya. Nah, kata Marisa dia memiliki masalah, yaitu masalah dengan temannya yang merasa diacuhkan oleh temannya. Ada lagi? Kepada Marsya, masalahnya apa ya? Karena kekhawatiran kepada nilai naik kelas. Kata Marsya dia khawatir dengan nilai kenaikan kelasnya. Ada lagi? Di sini kita memiliki 3 permasalahan yang perlu kita entaskan sekarang. Yang perlu kita entaskan yaitu masalah Dini, yaitu masalah tentang gurunya itu banyak sekali memberikan tugas. Yang kedua itu masalah Marisa, yaitu masalah dengan temannya karena dia merasakan diacuhkan oleh temannya. Yang ketiga masalah Marsya, yaitu Marsya ini merasa khawatir dengan nilai kenaikan kelasnya. Nah, di sini karena kita memiliki 3 masalah, nggak mungkin kan kita bahas ketiganya karena kendala waktu. Nah, apabila masalah satu yang kita bahas nanti sudah selesai,
baru kita lanjutkan permasalahan lainnya. Nah, di sini kakak meminta kepada Nanda masalah siapa yang perlu kita entaskan terlebih dahulu yang paling urgent. Ya, silakan Rindi. Masalah Marisa, Kak. Masalah Marisa, kenapa Rindi lebih memilih masalah Marisa? Karena itu mengaruh kepada kegiatan sosial, Kak. Ya, kata Rindi karena masalah Marisa ini berpengaruh dengan masalah sosialnya. Ada lagi? Di sini ada lagi menurut pendapat masalah siapa yang akan dibahas? Saya, Kak, Kepada Nazila. masalah Marisa. Kenapa Nazila memilih masalah Marisa? Karena dapat mengganggu mental. Dapat mengganggu mentalnya, ya bagus sekali. Nah, ada lagi yang ingin bahas masalah siapa? Nah, jika tidak ada, di sini kan kita sudah melakukan masalah siapa yang paling urgent nih. Nah, dari beberapa teman-teman kan telah menunjuk itu masalah Marisa. Bukan berarti masalah teman-teman lainnya tidak butuh dientaskan, tetapi apabila kita ada kesempatan lagi kita akan membahas masalah dari Dini dan Marsha. Nah, sekarang kita minta kepada Marisa bagaimana sih permasalahannya sampai merasa terkucilkan teman-temannya. Kepada Marisa silakan ceritakan bagaimana sih permasalahan teman-temannya. Saya sendiri. Kepada Marisa silakan menceritakan bagaimana sih masalah Marisa dengan hubungan temannya. Karena pas saya bercerita ke dia, kadang dia nggak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Ada lagi? Karena pas saya bermain kadang diacuhkan sendiri ke teman saya bermain bersama-sama, saya sendirian diacuhkan aja sendiri. Oh, jadi Marisa merasakan apabila bermain-main dengan teman lainnya, jadi Marisa ini merasa diacuhkan, tidak diajak main gitu misalnya. Tidak menghiraukan Marisa gitu kan. Nah, bagaimana pandangan teman-teman? Adakah teman-teman ingin tanyakan kepada Marisa? Silakan Marisa. Marisa, Apakah ada masalah dengan teman yang diacuhkan itu? enggak. Jadi tidak ada masalah sekolah. Nah, jadi Marisa merasa tidak ada pernah kesalahan dan merasa aja sendiri masih terkucilkan gitu kan. Iya, Kak. Nah, Apakah ada masalah yang mengakibatkan diacuhkan oleh teman tersebut? Awalnya saya cuma bercanda, Kak, karena memang ini memang itu, ternyata tersinggung hatinya sedikit. ada lagi? Saya, Pada Kak, ini bagaimana reaksi teman Marisa ketika mendengar perkataan Marisa seperti itu? kata Rindi, dia ingin menanyakan bagaimana sih reaksi teman Marisa ketika Marisa menyinggung dia dengan kata-kata yang tidak sukai di teman Marisa itu. Mukanya langsung berubah, terus saya diacuhkan. Jadi Marisa ketika Marisa mengatakan yang tidak suka di temannya, jadi Marisa langsung diacuhkan lalu berubah mukanya. Ada lagi yang ingin tanyakan kepada Marisa. Dan kakak penasaran dengan suaranya Risma. Silakan Risma. Ya, silakan. Apakah masih berteman dengan orang yang diacuhkan? Ya, kepada Marisa, kata Rismanya, apakah Marisa sekarang masih berteman juga atau berdiaman dengan temannya? Masih, Kak. Masih berkawan. Jadi Marisa masih bertemanan nih sama temennya. Silakan Dini. Apakah pertemanannya masih baik atau sudah berubah? Kata Dini, apakah masalah Marisa sekarang ini seperti dulu lagi atau ada perubahannya setelah kejadian yang menyinggung teman Marisa? Biasanya kan ini Seperti apa perubahannya? Dulu saya sering diajak, Kak, sekarang enggak.
diajak dulu, dia sering diajak, sekarang enggak. Nah, di sini kan Marisa kan mengalami masalah dengan temannya, sering dikucilkan. Yang disebabkan oleh Marisa ini mengatakan sesuatu yang tidak enak yang didengar oleh temannya, sehingga temannya merasa tersinggung dan langsung raut mukanya itu berubah. Sehingga ketika bermain, Marisa ini merasa tidak dianggap dan terkadang juga tidak diajaknya dalam bermain. Nah, kira-kira apa sih agar pertemanan kira-kira apa sih solusi yang baik untuk kita kasih kepada Marisa agar pertemanannya itu seperti dulu lagi? Saya Kak, Ya, silakan Rindi. sebaiknya Marisa minta maaf kepada temannya yang mengucilkannya dan mengatakan dan menanyakan apa yang bikin hati tersinggung dari perkataan Marisa yang waktu dulu. Nah, kata Rindi, alangkah baiknya Marisa ini berminta maaf lagi kepada temannya itu dan menanyakan perkataan apa sih masalahnya yang tersinggung kepada teman Marisa. Ada lagi solusi solusi agar masalah Marisa terentaskan. Saya Silakan Dini. seharusnya si Marsa ini jangan mengulangi kesalahan tersebut. Saya Kak, Silakan Nazila. menjaga perkataan dalam pergaulan. Kata Nazila, jaga perkataan komunikasi Marisa dalam berteman, dalam pertemanan Marisa. Ada lagi? Menggunakan Silakan Risma. Kata Risma, Marisa ini menjaga persaudaraannya agar permasalahannya itu tidak terulang seperti dulu lagi. Nah, di sini teman-teman Marisa kan udah menyampaikan solusinya agar terentas masalah Marisa. Nah, jadi kakak ingin bertanya nih, kapan Marisa akan meminta maaf kepada temannya? Insya Allah secepat mungkin Kak. Kata Marisa, secepat mungkin. Kapan kira-kira Marisa meminta maafnya agar masalah Marisa dapat lebih cepat terentaskan? Ada kegiatan ini. Ya. Insya Allah sudah kegiatan ini Kak. Nah, Marisa akan minta maaf setelah kegiatan ini. Apakah kakak dapat informasi dari Marisa menanyakan minta maafnya sudah terjawab? Nanti malam kakak tunggu. Iya Kak. Bisa kak? Oke. Bisa, Kak. Bisa kak? Oke. Jadi Marisa akan meminta maafnya kepada temannya habis kegiatan ini. Semoga Marisa dapat menjalin hubungan temannya seperti dulu lagi. Amin. Amin. Nah, terima kasih kepada Marisa telah menyampaikan terima kasih kepada Marisa telah menyampaikan permasalahannya sehingga masalahnya dapat kita entaskan. Nah, dari awal sampai akhir apa sih hikmah kita yang dapat Adet ambil dari kegiatan kita pada saat ini? Saya Kak, Silakan Rindi. dalam pergaulan itu menggunakan adab dalam pergaulan. Walaupun bersama teman, kita saling menjaga perkataan. Apakah yang kita ucapkan itu dapat menyinggung teman atau enggak? Maka kita sebelum Ini kan menyampaikan perkataan itu berpikir untuk menyampaikan. Terus saling meminta maaf, menjaga tali silaturahmi persaudaraan dan berteman. Nah, bagus sekali. Rindi mendapatkan hikmah dari kegiatan kita ini sekarang ialah kita ketika berteman kita menggunakan adab berteman. Jaga komunikasinya, apabila ngomong sesuatu maka kita berpikir dulu apakah omongan saya ini menyinggung teman apa enggak nih gitu. Ada lagi? Saya Kak, Silakan Marsa. kegiatan ini dapat menambah wawasan saya Kak. Nah, kata Marsa, dalam kegiatan kita ini kan dia dapat menambahkan wawasannya dia. Ada lagi? Saya Kak, Kepada Risma. dapat mengambil pelajaran. Kadang sama. Dapat mengambil pelajaran. Nah, bagus sekali kata Risma, di kegiatan kita ini banyak sekali pembelajaran yang kita ambil.
ada lagi yang bisa ngambil, ada lagi yang menyimpulkan hikmah apa yang kita dapatkan dalam kegiatan ini? Saya Kak, Kepada Marisa, bilang soal Masalah ini dapat mengentas dalam kegiatan ini dapat mengentaskan dapat menyelesaikan Kak. menyelesaikan. ini dapat menyelesaikan masalah saya. Nah, kata Marisa dalam kegiatan ini dapat menyelesaikan masalahnya. Ada lagi? Nah, jika tidak ada dari kegiatan kita ini, kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena telah mengikuti dengan serius dan penuh konsentrasi dan penuh semangat mengikuti kegiatan kita ini. Sebelum kita tutup, kakak meminta maaf kepada adik-adik apabila kata-kata kakak ada yang merasa tidak enak atau merasa tersinggung. Apakah adik-adik bersedia memaafkan kakak? Sedia. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini siapa yang ingin menjadi pemimpin doa? Ya Kak, Pada Risma? doa boleh. Selesai. Selesai. Baik, terima kasih Risma telah menjadi pemimpin doanya. Setelah memimpin doanya, kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.